wabarakatuh. Saya kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Yang pertama, uswatun hasanah, contoh yang bagus. Apakah saya harus pakai jenggot, pakai jubah, pakai celana cingkrang, jenggotnya dipanjang? Itu budaya, apakah kita harus mencontoh secara keluarga? Yang berikutnya adalah istri saya bertanya kepada saya tidak bisa menjawab. Tolong Pak Ustadz dijawab. Bagi wanita mencontoh Rasulullah itu yang mana dan bagaimana? Bagi wanita mencontoh Rasulullah itu yang mana dan bagaimana? Bagaimana? Bagi wanita mencontoh Rasulullah itu yang mana dan bagaimana caranya? Apa yang dicontoh? Bagaimana mau dimadu tidak? Itu maksudnya? Ya, wanita itu Rasulullah kan laki-laki itu. Ya, bagi wanita contohnya yang bagaimana? Mana yang dicontoh? Untuk wanita jenggot. Wakili istri saya, Pak, saya contoh Rasulullah itu yang mana? Ya, kalau saya tunggu jawabannya ini. Yang berikutnya adalah ini surat Al-Anbiya ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di Indonesia pernah terjadi kasus kursu Ambon, Tolikara. Ya, semuanya berukuran sekarang. Yang akhir-akhir ini hari santri bendera tauhid dibakar dengan jidat seperti kejadian. Hari santri minggu kemarin, hari santri bendera tauhid dibakar dengan nyanyi-nyanyi kayak kejadian. Yang contoh lagi Muhammad Kacil dipukuli oleh Bonaparte, Napoleon Bonaparte. Ketika kita aplikasi wama arsalnaka rahmatan lil alamin, kalau melihat kejadian itu, saya tanya dengan Pak Imam Istiqomah, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Harus apa? Pertanyaannya bagaimana aplikasi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nah, izinkan saya bertanya sesuai dengan pokok bahasan kita, yaitu tadi tentang sejarah ataupun sunnah daripada Rasulullah. Selanjutnya juga pokok bahasanya menyinggung tentang bagaimana dunia ini ditempati sebelum manusia, yaitu iblis atau jin. Sementara sekarang ini kan dunia kenyataannya kita yang menempati. Tapi kalau kita lihat sekarang, secara umum orang sebenarnya sudah tahu semua keadaan dunia sekarang ini, bukan hanya Indonesia, bahwa memang apa yang Ustaz bilang tadi, jin itu memang iblis tadi memang tidak kelihatan, tapi kayaknya orang juga memang sudah tahu, walaupun nggak mengucapin, kayaknya iblis itu memang sedang berkuasa sekarang. Cuma wujudnya seperti manusia. Kalau menurut saya, contohnya pejabat kita ada yang bilang kalau sudah masuk parlemen ya harus jadi iblis. Itu orang Indonesia semua tahu. Loh kok bisa gitu? Ini ada apa Ustaz? Fenomena apa? Dan kalau kita lihat memang rakyat kita sejak merdeka sampai sekarang, kalau menurut saya rakyat itu kayaknya belum pernah disejahterakan, belum pernah dididik secara baik, belum pernah disejahterakan. Artinya dari mulai dia mau kawin sampai hamil sampai melahirkan, negara itu belum pernah hadir di situ, belum pernah hadir. Itu fakta. Nah, belum lagi bicara pendidikan dan seterusnya. Ya kalaupun ada segelintir. Jadi memang betul-betul memang kita sebagai umat manusia, khususnya orang
orang Indonesia itu belum pernah menikmati kemerdekaan itu. Saya memang mengucapkan syukur kepada Nabi Muhammad SAW. Besok memang satu kecamatan tempat saya, satu kecamatan dan satu kelurahan itu memang menyumuri apa itu namanya Nabi Muhammad, tepat tanggal lahir tanggal 12. Besok memang malam Jumat itu diperlihatkan tempat saya, Kabupaten Wojo, Kecamatan Bituro, itu semuanya, dan desa saya Sawangan. Buku saya itu namanya Dosa. Jadi biar sehari besok malam Jumat mengadakan perawatan Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian pertanyaan saya itu, Pak Bambang. Itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjenggot salah satu sunnah. Sensasi berjenggot, Pak, adalah istri saya yang merasakan. Ini kelompok yang berjenggot. Apakah kita berpeci itu budaya atau sunnah? Itu juga bangsa Indonesia. Tidak harus ya. Kalau kita berjubah atau itu adalah membangun untuk kekuatan iman. Nah, dengan mengingat begitu besarnya manfaat ajaran Rasulullah, salah satu sunnah-sunnahnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sehingga MSI tidak afdal kalau tidak ada memperingati yaitu lahirnya Nabi Muhammad. Kapan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi itu ya. Itu perlu kita agendakan. Pertanyaan saya pada poin atau pada rahmatan lil alamin, yaitu dimana berarti non Islam pun mendapatkan rahmat daripada lahirnya Rasulullah SAW. Itu mohon dijelaskan di mana rahmatnya bagi non Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Bambang yang telah menyampaikan materi mengenai bulan Rabiul Awal. Ini judulnya dari marhaban. Ahlan wa salam. Kita sambut bulan Rabiul Awal. Ahlan wa salam. Ahlan wa salam ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya nurul aini. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Kita sambut dengan gembira. Insya Allah tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa cinta kepadaku, ini Rasulullah yang itu, maka akan bersama-samaku untuk menuju surga Jannatul Naim. Semoga kita digolongkan umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa taat, wa insya Allah akan mendapatkan kebersamaan di dalam surga Jannatul Naim bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Kami simak tadi beberapa hal. Ya. Alhamdulillah, ini memang tadi ada disinggung wanita. Ya. Memang wanita itu istimewa ya. Jadi kita ikuti jejak Rasul, itba Rasul, terutama akhlakul karimnya yang masya Allah luar biasa, dan rahmatal alaminnya masya Allah. Dengan binatang apapun, dengan benda itu saja
sayang, dilus. Jadi nyambung, kalau kita sayang nyambung. Binatang yang bisa kita titeni kucing gitu, dimakani mesti moro. Rakyat kita apa berilah. Ini semampu kita. Ini dari rahmatan alamin, masya Allah. Rabbul karimahnya, masya Allah. Ya. Nah ini kita ikuti jejak. Tadi disampaikan macam-macam, ya, yang bisa merasakan dan sebagainya. Memang wanita itu disampaikan Rasulullah, anisa'u imatul biladnya. Ini wanita itu tiang negara. Ya, kalau wanitanya di suatu tempat, di negara, di keluarga, di daerah itu baik, solihah, insya Allah akan mewarnai. Ini memang yang perlu digarap itu wanita. Ya, karena kami banyak bergaul dengan wanita yang macem-macem. Ya. Sing profesor doktor itu bojone, ning ibune nyonyahnya yang merasa lah ini, lepaskan jubah kesombonganmu, lepaskan jubah keangkuhanmu. Rasulullah tidak mencontohkan keangkuhan, kesombongan. Ini masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini jadi memang sulit menghadapi wanita. Memang luar biasa, istimewa, harus kita ini. Nah ini untuk itu monggo kita dari sedikit demi sedikit, mudah-mudahan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW, lahirnya Rasulullah ini, kita bisa mengambil pelajaran dan monggo kita laksanakan. Ini pertanyaannya sedikit ekstrim, tapi ini sudah lama banget saya ingin tanyakan, ya baru ini mau tercapai. Ini Pak, kalau Allah menciptakan Rasulullah itu kan sebelum semuanya diciptakan, berarti Nur Muhammad itu sudah diciptakan. Lah di sini saya semuanya akhlak bagus, tapi ini saya mau tanyakan itu Allah tuh menciptakan setan. Lah saya ingin bertanya, itu setan itu Allah menciptakan pasti mempunyai maksud tertentu. Lah apa manfaat dari setan itu sendiri? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Jadi ralat untuk Ibu bahwa Allah tidak pernah menciptakan setan. Ma khalaqtul jinna wal insan illa ya'budu. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jin itu ada golongan jin kafir, jin Islam, ya ada jin iblis itu jin ifrit, jin korin yang di mata kita ini, banyak golongan jin. Tapi seperti manusia juga banyak golongan manusia yang kafir, yang fasik, yang banyak, yang sama. Jadi Allah ciptakan itu untuk ibadah. Tapi jin seperti manusia yang sudah tidak beribadah dan macam-macam, ya itu ya kan. Jadi kalau saya rusak itu dimulai dari tadi ayat yang kita baca Al-Baqarah 30, ya, ketika Allah ciptakan Adam dan Hawa, jin kan, iblis itu jin, ya, itu tidak terima, sombong dan iri dengki, ya, karena jabatannya dia sebagai khalifah di bumi ini akan diusir, digantikan oleh Adam dan Hawa dan kita semua ini. Dan ternyata lebih bagus. Dulu yang menguasai planet bumi adalah makhluk halus, iblis, sekarang makhluk kasar. Kita kasar, dapat kelihatan semuanya, ya. Tapi atas tuntunan petunjuk dari Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini ya. Itu. Kemudian tuh Pak Islam dan Pak Ikiman yang bersama ini peci, cengkrang, jenggot itu adalah budaya masing-masing negara, ya. Kalau cengkrang kemudian jenggot panjang itu jelas itu Arab, ya. Itu budaya semua orang di sana, itu semua dengan melihara jauh Nabi juga begitu semua, ya. Nabi Isa pun panjang semua, ya. Saya mau melihara nggak punya. ya itu, jadi itu intinya dunia. Pak Yai Tayyib juga pakai sehingga ya. Jadi itu saya pikir masing-masing budaya. Peci itu budaya asli Melayunya. Peci Melayu. Orang Arab nggak pakai peci ini. Pakainya sorban di hotel. Tapi orang bisa pakai sorban juga banyak juga, ya. Gitu ya. Kemudian
Gimana rahmatnya Nabi Muhammad, ya, rahmatan lil alamin tadi itu yang saya terangkan bahwa di antara rahmat Nabi tadi, rahmatan lil alamin adalah rahmat untuk semua penghuni alam raya ini, rahmatnya ya. Dan Nabi itu hudalinas Nabi itu beliau itu untuk semua manusia, bukan untuk hudal muslimin ya, hudalinas wabayya dinal huda wal furqan ya. Quran itu untuk semua manusia ya, bukan untuk hanya orang Islam. Ini ya. Kemudian semua makhluk hidup dan yang tidak bernyawa pun dipelihara, diperlukan dengan baik oleh Nabi kita semua. Jangan pohon asal paling tebang ya, hewan di sio-sio ya. Di tempat sana di Medan kucing di jalan dipukul sampai mati, dibakar, disate, ada nggak itu? Di Sulawesi Utara punya teman saya itu yang kerang, anjing semua dikerangkeng. Cara bunuhnya juga harus rahmatan amin. Dia bunuhnya bukan disembelih baik-baik, tapi disemprot pakai emas gitu. Oh, akhirnya mati dia. Ini kan enggak sesuai dengan perikewanan, ya. Ya, itu rahmatan kami bagian itu. Membunuh pun ada caranya. Ya dimakan tuh ya haram. Monyet itu ya haram. Anjing, kucing itu ya haram. Kenapa dimakan? Itu sudah salah semuanya. Itu karena nggak mengenal Quran, ya. Itu ya. Tidak melakukan kerusakan di bumi, jelas ya. Sampai sekarang yang merusak bumi ini hanya sekitar orang merusak bumi kita nih. Hutan ditebangi macam-macam gitu. Macam-macam gitu ya. Dan membangun peradaban Islam ini yang ke seluruh dunia ya. Ini yang perlu dikatakan rahmatan lil alamin, seperti itu indikatornya. Kemudian tadi Pak Kiai cuma banyak sekali kalau tanya ini dan sulit-sulit ini apa ini tadi ya, uswatun hasanah ya, contoh kita memberikan contoh apa kan uswatun hasanah, lisan kita, bikauli kita, biamali kita itu semua harus dicontoh untuk sekitar kita ya. Nah, wudhu yang benar, sholat benar ya. Bapak hari ini kan banyak di upload sama Pak Ibrahim lain. Ini kalau presiden wudhunya salah. Zaman olok-olok. Presiden wudhu tangannya dibasuh. Saya gitu, calon presiden. Ini kan sebenarnya olok-olok ya. Ya, kasihan juga itu kan orang kita juga Islam juga ya. Ya salah ya. Itu termasuk enggak pegang uswatun hasanah. Kemudian wanita tadi gimana? Dari mana contoh Nabi? Ya, zaman Nabi dengan kita sudah lain ya. Kalau kita baca surat An-Nisa itu kan jelas. Ma qabakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'a. Allah ta'dilu wa wahid fahidah. Hari itu. Betul enggak Pak Iman? Ya. Nikailah 1, 2, 4 sampai 4 itu Quran itu. Ya. Tapi jika engkau tidak bisa adil 1 wahid ya, 1 lebih baik. Monggo mau menafsirkan surat An-Nisa tadi gimana? Ditafsir masing-masing ya. Yang jelas tidak mungkin firman Allah itu salah. Siapa yang berenyahkan firman Allah? Ya. Coba cari di hadis mana, di Quran mana bahwa surga itu diciptakan ribuan bidadari untuk kaum laki-laki. Tidak ada bidadari untuk perempuan. Ayo, ada? Ada nggak ayat hadis? Tidak ada. Kalau sekarang nggak bisa 2-3 orang, nanti di sana ribuan bidadari untuk Pak Bayi, untuk Pak Gimana? Allah SWT, tapi itu Quran, ya. Ya. Kemudian hari santri, ya inilah yang menjadi problem kita ya, terjadi pertikaian di antara kalangan umat Islam sendiri sehingga apa ini hari santri pun dipakai untuk memusuhi teman-temannya, bendera tauhid dibakar, disebut. Ini sebenarnya pemahaman. Maka saya katakan selalu amal itu didahului oleh ilmu didahului oleh apa? Ilmu akhlak.
akhlak ya, akhlak Muhammad. Ya orang Islam sendiri akhlaknya masih belum contoh Pak, kan? Maksudnya nggak begitu, nggak suka dengan itu ya nggak usah kita ngolok-ngolok, nggak usah kita merusak barang-barang orang yang kita nggak suka itu loh, gitu kan? Maksudnya begitu. Hari santri itu hari yang mulia, tapi justru ngolok-ngolok orang Islam yang lainnya nggak bantu. Tapi itu akhlaknya Pak, karena nggak pakai akhlak. Ya